Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut datang dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan kasih yang sempurna kami boleh terima daripadamu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur punya Engkau yang baik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku tu dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta Tuhan, Engkau Bapa-Ku yang baik. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab Engkau yang hidup dan hidup di dalamku Tuhan. Oh, Engkau selalu ada bagiku. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, tiada kasih seperti Engkau.
Kau beri yang kupinta. Saat kami mencari Engkau, kami mendapatkan Engkau. Kami mau terus Tuhan berada di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Sebab apa yang kami perbuat dalam hidup kami ini, semuanya atas pertolongan-Mu. Jika kami ada sampai detik ini, itu semua karena Engkau mencintai kami. Begitu apapun yang terjadi, mungkin rencana-Mu membuat kami tidak mengerti, tetapi yang kami tahu bahwa rencana-Mu itu indah, rancangan yang penuh damai dan aman dan sejahtera walaupun di tengah badai. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kita kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini, tidak perlu kita sesali. Karena selamanya kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang harus kita hadapi, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Hari ini kita mau baca bersama-sama di Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Memuji kebaikan Allah. Nyanyian Salomo. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Anak-anak adalah pemberian Allah, sesungguhnya mereka itu anugerah. Anak-anak lelaki yang diperoleh di masa muda seperti anak panah di tangan kesatria. Berbahagialah orang yang mempunyai persediaan panah-panah, yang demikian ia tidak akan dikalahkan waktu menghadapi musuh di pengadilan. Amin, puji nama Tuhan. Di sini jujur firman Tuhan bahwa di Mazmur untuk memuji kebaikan Allah, di mana kita mengingat ya, di sini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukan semata karena kita hebat, bukan semata karena kita punya segalanya, tetapi segala sesuatu yang kita miliki ini semua atas pemberian Tuhan. Ya saudara, untuk itu tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini ya. Kalau saja Tuhan mengizinkan kegagalan dalam hidup saya dan saudara, bukan karena Tuhan tidak menolong, bukan karena Tuhan tidak mau membantu saudara atau tidak melihat ya, tetapi justru Tuhan sedang menyelamatkan saudara dari kesombongan. Banyak dari kita yang menginginkan segala sesuatu itu sempurna ya, perfect ya. Jadi saya pernah melihat ada anak yang sudah dididik ya oleh orang tuanya untuk melihat segala sesuatu itu harus perfect ya. Nilai sekolahnya harus bagus, pokoknya dia harus menjadi juara, dia harus unggul daripada teman-temannya ya. Kalau tidak, dia karena sudah ditanamkan sejak kecil seperti itu, sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang perfect ya, sehingga dia tidak bisa menerima yang namanya kekalahan ya. Dia tidak bisa menerima bahwa ada masanya kita itu pasti akan yang namanya remedi ya, atau mengulang ya. Ada kalanya kita tidak, hidup ini tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan ya. Nah, itulah ya, kalau kita sebagai orang tua sudah mendidik anak dari kecil untuk segala sesuatunya melihatnya itu perfect, sempurna, maka anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang keras ya, anak yang keras kepala ya, anak yang tidak mau dikalahkan ya, dan dia merasa bahwa dia nih paling hebat daripada semuanya. Nah, ketika suatu saat terjadi dia menerima kekalahan ya, yang ada dia stres ya, jadi overthinking ya saudara ya. Nah, itu penting sekali bahwa kita sebagai orang tua juga mempersiapkan anak kita untuk apa? Untuk menerima
bahwa dunia ini tidak seperti yang dia inginkan. Ya, dalam hidup ini tidak semuanya berjalan dengan baik ya. Semua apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan dengan baik ya, karena terkadang kita minta sesuatu tetapi Tuhan menggantikan yang lain, karena Tuhan tuh tahu yang terbaik ya. Dalam hidup ini Tuhan memang izinkan kegagalan ya, kemunduran, kekurangan, kelemahan itu terjadi supaya kita tidak sombong, supaya kita ini mengingat akan Tuhan ya. Untuk itu firman Tuhan di sini sangat jelas bahwa bukan hasil usaha kita ya. Karena semua yang saudara dapatkan yang terbaik di dunia ini itu bukan karena kita yang hebat, tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan bukan sembarangan orang ya saudara. Karena di sini firman Tuhan juga berkata bahwa saat tidur pun juga Tuhan itu memberkati ya, menyediakan ya. Nah, tapi ini juga bukan sembarangan ya yang Tuhan kasih ya. Tuhan memberi itu kepada bagi mereka yang dikasihinya ya. Yang dikasihi adalah orang-orang yang Tuhan tahu ya, Tuhan sertai hidupnya. Karena memang orang ini adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, harus disertai sikap ya, sikap yang berkenan kepada Tuhan ya, bukan sikap yang acuh tak acuh, sikap yang merasa bahwa saya paling hebat. Tapi justru Tuhan itu mendengar kepada orang yang berkenan kepadanya, yaitu lewat hidup. Ya saudara, Tuhan tidak melihat seberapa punya hartamu, punya kekayaanmu seberapa, tetapi Tuhan mau melihat berkenanan hidup ya, berkenannya di hadapan Tuhan, hidupmu yang mencerminkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan untuk itu juga ketika kita dikasih anak ya, bahwa anak itu adalah pemberian Allah dan sesungguhnya mereka itu anugerah ya. Ketika kita mempunyai anak ya, yaitu ditambahin apa sebenarnya, sabarnya ditambah ya. Ketika saya mengantarkan ponakan saya ke dokter ya saudara, ya namanya anak-anak ya, masa-masa di mana mereka susah makan ya, dan kadang orang tua baru yang biasanya tidak terbiasa terlatih ya, dan harus terlatih ya, dan dokternya bilang ya kalau mau menyuap anak supaya dia makan ya memang harus sabar, telaten ya. Nah itu ya, ketika saya ingat bahwa Tuhan itu memang menempatkan juga memberi anak kepada orang-orang yang benar-benar Tuhan punya rencana ya. Dari yang tidak sabar, Tuhan kasih anak-anak supaya orang tuanya lebih sabar lagi ya. Jadi memang anak itu adalah anugerah Tuhan ya, pemberian Tuhan, bukan karena usaha manusia yang hebat ya. Mungkin ya, maafkan saya, mungkin ada beberapa ibu yang merasa bahwa saya sampai detik ini belum punya anak ya. Bukan kesalahan ibu atau kesalahan bapak ya. Mungkin didesak oleh keluarga, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mungkin di luar sana dengan perkataannya. Tapi ingat ibu, bahwa anak itu adalah pemberian daripada Allah. Ya, Tuhan kalau berkehendak pasti Tuhan akan memberi ya. Untuk itu kita percaya pada rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu indah ya saudara. Ketika kita punya anak pun juga itu tidak mudah ya saudara ya. Banyak sekali ibu-ibu yang membuang anak, yang membunuh anak karena tidak sanggup ya, tidak mampu. Nah ya, tidak mudah, makanya Tuhan itu kasih ya sesuai dengan kemampuan ya. Dan Tuhan tuh punya rencana, Tuhan itu tahu masa depan saya dan saudara. Untuk itu ketika Tuhan menitipkan, ingat ya, anak itu adalah titipan. Ketika Tuhan menitipkan anak kepada kita sebagai ibu adalah apa? Merawat, menjaganya, mencintainya ya saudara. Nah, jangan sampai kita melalaikan
Kita sibuk kerja, kita tidak mengingat kita punya anak yang perlu juga kita beri kasih sayang, ya, yang perlu kita punya waktu ya dengan anak. Untuk itu mari saudara, dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dengan yang namanya pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan di dalam segala hal. Untuk itu ada lagu berkata, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu uluran tangan Tuhan setiap hari. Kalau dalam hidup ini, saya mau katakan bahwa saya hidup sampai detik ini semua bukan karena saya hebat, saya beruntung ya, tetapi saya punya Tuhan yang hebat. Ya, kalau hidup saya Tuhan tolong begitu luar biasa. Itu berarti Tuhan masih memberikan saya kesempatan bahwa hidup ini saya harus memberikan yang terbaik. Untuk itu saudara, kita datang kepada Tuhan dengan satu tujuan bahwa surga kelak nanti yang kita dapati, ya. Untuk itu dalam dunia ini lakukanlah sebaik-baiknya agar nama Tuhan dipermuliakan, karena kehidupan kekal kita bukan di dunia tetapi nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia. Untuk itu persiapkan dirimu, kita mempersiapkan diri kita seperti Tuhan sudah mau datang. Ya, kalau kita mempersiapkan seperti itu, kita terus berjaga-jaga di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, menjaga hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa bahwa selamanya Tuhan dalam hidup ini kami mau berikan yang terbaik. Kami mau Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau, dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan tolong kami bahwa kami ini tidak mampu ketika kami harus melangkah sendiri. Kami butuh Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Buka jalan buat kami. Ya Tuhan, ketika pergumulan kami, doa-doa kami yang belum terjawab, kuatkan kami Tuhan, dan ajarilah kami mengerti bahwa rencana indah yang Tuhan sudah sediakan bagi masa depan kami yang penuh harapan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih, Engkau baik dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.